Kembali bersama kami di Sindo Today, pemirsa. Tim pemadam kebakaran Spanyol terus berjuang memadamkan kebakaran yang telah melalap ratusan ribu hektar hutan. Akibat kebakaran hebat ini, 50.000 warga harus diungsikan. Anggota militer Spanyol menggelar operasi pemadaman saat kobaran api terus meluas di hutan Burgo Hondo di Sotelo de la Arada, Spanyol. Setelah menghanguskan lebih dari 153.000 hektar hutan, kebakaran ini menjadi kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Spanyol. Bencana ini memaksa 50.000 warga Spanyol untuk dievakuasi. Pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran setelah petugas menangkap seorang tersangka. Sementara itu, di Alto de Mijares, Provinsi Castellón, Spanyol, petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran di dekat La Val de Uixó menghanguskan lebih dari 6.500 hektar hutan dalam sehari. 30 pesawat dikerahkan untuk mengatasi kobaran api. Kebakaran ini memaksa 16.000 orang dari 18 wilayah untuk mengungsi. Ya, bisa kebakaran hutan di Les Grands, Prancis ini telah menghanguskan 42.000 hektar lahan. Peristiwa ini memaksa sekitar 1,4 juta orang mengungsi. (2.500) petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap lahan dan permukiman warga di Bordeaux, Prancis. Selain petugas damkar, 18 pesawat, 1.500 personel militer, 1.200 polisi juga dikerahkan untuk memadamkan api. 115.000 hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sejak awal tahun 2026. Sejumlah relawan berjibaku memadamkan bara api usai kebakaran melanda Giron, Prancis. Setidaknya 250 rumah telah hangus terbakar di seluruh Giron. Kebakaran di Giron juga menghanguskan 42.000 hektar lahan. En fait, on arrose les tourbes pour éviter que ça reparte. Donc on essaie de faire tout le tour du point qui a brûlé là. Parce que si vous faites rien, qu'est-ce qui se passe? Ça peut continuer à prendre et puis embraser la forêt qu'il y a derrière. Sebanyak 175 rumah di kota La Porte, Bordeaux, Prancis hancur usai kebakaran melanda wilayah ini. Akibat bencana ini, 250.000 orang di Prancis terpaksa dievakuasi. Pemirsa, topan Nol menerjang kota Huizhou, Provinsi Guangdong, China. Peristiwa ini pun membuat aktivitas warga terganggu. Ya, topan Nol membawa hujan lebat, angin kencang dan gelombang laut tinggi menerjang kota Huizhou dan seluruh provinsi di Provinsi Guangdong, China. Sejumlah rekaman video menunjukkan hembusan angin kencang dan hujan deras menerjang berbagai lokasi termasuk fasilitas pembangkit listrik. Menurut pihak berwenang, topan Nol yang ke-12 tahun ini mendarat di Huizhou sejak Minggu pagi, membawa cuaca buruk ke Guangdong dan Provinsi Fujian. Ya, topan Nol juga membuat transportasi di seluruh wilayah China Selatan lumpuh. Evakuasi massal pun dilakukan pemerintah China untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pemerintah China mengaktifkan respon penanggulangan bencana nasional setelah topan Nol menghantam Provinsi Guangdong. Topan yang membawa hujan deras disertai angin kencang membuat seluruh transportasi lumpuh di seluruh China Selatan. Lebih dari 800 penerbangan dibatalkan, sementara para penumpang menunggu di dalam gedung terminal bandara untuk berlindung dari topan. Evakuasi massal pun dilakukan guna mencegah jatuhnya korban jiwa. Tim penanggulangan bencana Tiongkok mengirim sejumlah tim ke daerah yang terkena dampak dan melakukan evakuasi massal untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pemerintah China pun melokasikan 100 juta yuan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak.
Pemirsa, 10 orang tewas dan 23 luka-luka akibat banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Shuangshimen di barat laut Provinsi Gansu, China. Sejumlah wisatawan yang berada di lokasi pun terjebak hingga harus dievakuasi petugas. Rekaman video menunjukkan air banjir menerjang lokasi wisata Shuangshimen di barat laut Provinsi Gansu, China. Tim penyelamat melakukan pencarian di area terdampak untuk memandu para pengunjung wisata untuk dievakuasi ke tempat aman. Sedikitnya 10 orang tewas dan 23 orang lain mengalami luka-luka saat banjir bandang menerjang kawasan wisata Shuangshimen, Provinsi Gansu, China. Peristiwa ini pun membuat sejumlah wisatawan yang berkemah di tepi sungai terjebak banjir. Sebanyak 247 orang dievakuasi, sementara korban luka dibawa ke rumah sakit di seluruh wilayah tersebut. Pihak berwenang China menjelaskan banjir bandang terjadi akibat curah hujan lebat di hulu sungai di kota Huichuan. Sementara itu, banjir bandang menerjang negara bagian Assam di India. Banjir menghancurkan bangunan hingga puluhan orang dilaporkan hilang karena terseret air. Banjir bandang dahsyat telah menghancurkan distrik Sivasagar di India, merusak properti dan meninggalkan jejak lumpur dan puing-puing di negara bagian Assam Timur Laut. Bangunan runtuh, kendaraan hancur, dan tumpukan puing berserakan saat warga setempat memeriksa dampak bencana tersebut. Seluruh titik kota tersebut terendam dalam hitungan jam ketika air banjir menerjang daerah tersebut. Hewan ternak warga pun tewas akibat bencana ini, sementara sejumlah keluarga kekurangan makanan atau air. Warga setempat mengatakan beberapa orang hanyut terseret banjir. Sementara lumpur tebal dan bangkai ternak yang mati kini menutupi sebagian besar wilayah desa yang terdampak. Pihak berwenang mengaitkan banjir tersebut dengan curah hujan ekstrim dan hujan deras yang dilaporkan terjadi di perbukitan Nagaland. Menurut Otoritas Manajemen Bencana Negara bagian Assam, hampir 655.000 orang masih terdampak di 6 distrik. Sementara jumlah korban jiwa akibat banjir tahun ini telah meningkat menjadi 66 orang. Pemirsa, 45 orang berhasil diselamatkan setelah sebuah kapal kargo Vietnam tenggelam akibat cuaca buruk Laut China Selatan. Inilah awak kapal kargo Vietnam yang terombang-ambing di Yongsu Reef, Laut Cina Selatan. 29 orang kru kapal kemudian dinaikkan ke atas kapal penyelamat Tiongkok. Sebelum tenggelam, kapal Khoi Nguyen 18 Vietnam diketahui membawa 62 orang kru. Operasi lebih lanjut meningkatkan jumlah orang yang diselamatkan menjadi 45 orang. Petugas SAR masih mencari 17 orang lainnya yang hilang. Pemirsa, Filipina, Amerika Serikat, dan Jepang menyelesaikan latihan gabungan Angkatan Laut dan Udara selama 5 hari di Laut Filipina Barat. Kapal perang Filipina, Amerika Serikat, dan Jepang berlayar dalam formasi selama kerjasama maritim multilateral ke-17 yang diadakan 21 hingga 25 Juli 2026. Menurut Angkatan Bersenjata Filipina, latihan ini mencakup pengisian bahan bakar di laut, operasi helikopter, dan pengawasan maritim yang melibatkan ketiga negara. Filipina, Amerika Serikat, dan Jepang menjalin komitmen bersama untuk keamanan maritim, kebebasan navigasi, dan hukum internasional di Laut Filipina Barat. Latihan ini berlangsung di tengah ketegangan antara Manila dan Beijing terkait wilayah sengketa di Laut China Selatan. Sincere appreciation for this success. Pemirsa, konflik antara Arab Saudi dengan Houthi terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Ya, pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah Padang Pasir, Yaman. Drone Akinci ini merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat.
Ya, ribuan warga Yaman berkumpul di Al-Sabin Square, ibu kota Sanaa. Aksi ini merupakan unjuk rasa warga untuk mendukung angkatan bersenjata Yaman. Warga Yaman menggelar unjuk rasa massal untuk mendukung angkatan bersenjata yang mengumumkan larangan pelayaran atau blokade maritim yang menargetkan Arab Saudi. Aksi ini terjadi sebagai balasan atas blokade dan serangan udara yang dilakukan oleh pihak koalisi pimpinan Saudi terhadap Bandara Internasional Sanaa, Yaman. Blokade ini akan mengancam jalur pelayaran vital Selat Bab al-Mandeb, tempat lalu lintas minyak mentah dan perdagangan global melintasi terusan Suez. Juru bicara militer Yaman, Jenderal Yahya Saree menyatakan bahwa blokade laut bagi kapal-kapal terkait Arab Saudi akan segera berlaku. Ya, sejumlah orang syahid dan terluka usai serangan drone Zionis Israel menargetkan kamp Jabalia, Gaza, Palestina. Warga dan petugas medis berusaha secepat mungkin membawa korban genosida Israel ke dalam rumah sakit di Gaza. Para korban diketahui diserang drone Israel saat mengendarai motor di kamp Jabalia, utara Gaza. 1 orang syahid dan 3 terluka akibat serangan keji Zionis Israel. Pemirsa, Masjid Al-Rahmah di Kusra, Selatan Nablus mengalami kerusakan akibat dugaan serangan pembakaran oleh pemukim Israel. Insiden ini terjadi di tengah rentetan kekerasan antar pemukim di tepi barat bagian utara. Masjid Al-Rahmah yang masih dalam tahap pembangunan di kota Kusra, Selatan Nablus, rusak akibat terbakar. Dinding menghitam, barang-barang terbakar dan puing-puing berserakan di lantai masjid. Masjid Al-Rahmah ini diduga dibakar oleh pemukim Israel. Warga menuding serang pemukim semakin sering terjadi. Mereka mengaku rumah dan harta benda kerap menjadi sasaran. على صوت غريب طلعت على البلكونه هنا انا ساكن هنا في الدار هاي بحرت هذا النار مولعان شايف لا يطلع الحريق انا والله فكرت اعرف اول شيء لما بحرت لو في كتاب في الابري هنا في ورا التنك كان احنا كنا ما حكي في ما حكي احنا مش متريحين احنا مش متريحين يعني فيش يوم الا بصير عندنا مشاكل هان في هان بؤر استيطانيه هالساعة من بوريك اياها بيطيحوا منهن ما بخلوناش في حالنا. اخوي ساكن هنا شايفه سرقوا له عنزات وسرقوا له تنك ميه وروح المثل عشاك امبارح. Militer Israel menyatakan tengah menyelidiki insiden tersebut dan mengutuk aksi perusakan tempat ibadah. Sementara itu, ketegangan di wilayah Nablus terus meningkat setelah bentrokan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga Palestina maupun Israel. Pemirsa, Mercy Indonesia menyalurkan bantuan 180 paket daging kepada staf Mercy Indonesia Medical Center di Al-Mawasi, Han Yunis, Gaza. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang terus memberikan layanan untuk masyarakat Gaza, Palestina. Setiap staf menerima 3 kg daging dengan harga 35 shekel atau sekitar Rp204.000. Setiap hari, staf Mercy Indonesia Medical Center di Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza melayani 1.000 hingga 1.200 pasien. Di tengah keterbatasan akibat blokade dan serangan penjajah Israel, para tenaga kesehatan di Mercy Indonesia Medical Center berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Gaza.